wabarakatuh. Hai kawan-kawan, gimana kabarnya hari ini? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Santika Radasa Putri, NPM A1M020019. Saya dari kelas 4A. Kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab 2 manajemen pendidikan, yaitu tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Pada mata kuliah pengelolaan pendidikan ini diampu langsung oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Oke kawan-kawan, jadi pada bab 2 ini terdapat 6 subbab. Yang pertama, ada konsep dasar kepala sekolah. 2. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah. 3. Ciri-ciri kepala sekolah efektif. 4. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. 5. Fungsi kepala sekolah sebagai manajer. 6. Peran kepala sekolah. Oke kawan-kawan, mari kita bahas subbab yang pertama, yaitu tentang konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Pada subbab yang kedua itu ada syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. 1. Kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. Yang kedua ada kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Pada subbab yang ketiga, ada ciri-ciri kepala sekolah efektif. Sergio Vani DKK pada tahun 1984 mengidentifikasi 5 ciri kepala sekolah yang mengumumkan, yaitu 1. Memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama mengenai keteraturan sekolah, kesesuaian situasional, dan perubahan-perubahan yang terjadi. 2. Sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang. 3. Memiliki kemampuan mendengarkan. 4. Senang bekerja sama dengan orang lain, sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Dan yang kelima, toleran terhadap situasi ambigius dan memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu. Masuk pada subbab yang keempat, yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Dirawat tahun 1986, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada 2 bidang, antara lain sebagai berikut. 1. Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi. Ini dapat digolongkan lagi menjadi 6 bagian, yaitu sebagai berikut. A. Pengelolaan pengajaran, merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. B. Pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. C. Pengelola kemuridan. Dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, kelas atau kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid. D. Pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan penggadaan investasi, pengaturan, pemakaian pemeliharaan, rehabilitasi, perlengkapan, dan alat-alat material sekolah
keindahan dan kebersihan umum. Pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otoritas sekolah, urusan uang sekolah, dan uang alat-alat murid. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat, termasuk orang tua, murid-murid, dan untuk dapat menciptakan kerja sama antara sekolah dan lembaga sosial. Yang kedua ada tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Dan menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat. Masuk pada subbab yang kelima, ada fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Lazarus pada tahun 1994 menjelaskan 3 fungsi kepala sekolah, yaitu sebagai berikut. 1. Administrator pendidikan. Sebagai administrator berarti untuk meningkatkan mutu sekolah, seorang kepala sekolah dapat memperbaiki dan mengembangkan fasilitas sekolah. 2. Supervisor pendidikan. Sebagai supervisor berarti usaha peningkatan mutu dapat pula dilakukan dengan cara peningkatan mutu guru-guru dan seluruh staf sekolah. 3. Pemimpin pendidikan. Sebagai pemimpin pendidikan berarti peningkatan mutu akan berjalan dengan baik apabila guru dan staf bersikap terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Masuk pada subbab yang terakhir, yaitu subbab yang keenam tentang peran kepala sekolah. 1. Peran kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. 2. Peran manajerial kepala sekolah. Peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang meningkat siswa, guru, dan orang tua. Kepemimpinan untuk kepala sekolah, yaitu 1. Kepemimpinan struktural, 2. Kepemimpinan fasilitatif, 3. Kepemimpinan yang mendukung, dan 4. Kepemimpinan partisipatif. 3. Peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Menjamin kualitas pengajaran. Mengawasi dan mengevaluasi pengajaran. Mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran. Mengkoordinasi kurikulum. Memastikan isi mata pelajaran tersampaikan. Monitoring kemajuan siswa. Oke kawan-kawan, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan materi ini, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.